Selamat malam, saya Krismania Patristia, saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi apa saja yang saya terima selama saya mengikuti mata kuliah metodologi penelitian yang saya ambil di semester 6 ini. Mata kuliah ini saya ambil untuk eh, membantu saya menyusun proposal penelitian yang akan menjadi judul di TA1 dan TA2 saya nanti. Materi pertama yang saya ambil di week pertama itu ada pengantar metodologi penelitian. Di sini membahas mengenai tools apa saja yang dipakai, biasanya menggunakan Word seperti itu. Lalu ada juga pengertian dasar mengenai metodologi penelitian itu sendiri. Jadi metodologi penelitian itu uh, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu metode dan juga logos. Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logos itu adalah ilmu atau pengetahuan. Dan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Selanjutnya, di sini juga dipaparkan mengenai pengertian metodologi penelitian menurut para ahli, serta manfaat metodologi penelitian. Di antaranya ada memudahkan pekerjaan peneliti agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan, serta membantu peneliti untuk dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, seperti waktu, biaya, tenaga, dan beberapa hal yang lain yang mempengaruhi penelitiannya. Lalu ada juga membantu untuk kesimpulan yang diambil oleh peneliti ini bisa dapat dipercaya, serta kesimpulan yang diambil juga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada pembahasan mengenai langkah-langkah sistematis dalam menyusun penelitian. Yang pertama ada identifikasi dan perumusan masalah. Selanjutnya ada penyusunan kerangka pemikiran dan juga uji hipotesis serta menarik kesimpulan. Selanjutnya, sini juga dipaparkan mengenai fungsi ilmu. Biasanya yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Serta karakteristik ilmu itu sendiri ada beberapa, yaitu rasional, logis, objektif, dan juga terbuka. Selain itu, di sini saya juga bisa menyimpulkan mengenai sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu, sikap skeptis, sikap kritis, sikap objektif, dan juga free from ego. Selain itu, kami juga dipaparkan mengenai komponen ilmu. Di sini ada fakta, faktor, proporsi, konsep, teori, dalil atau hukum. Dan yang penting, yang tidak kalah penting ada kelengkapan ilmu. Di sini ada aksioma atau konsep dasar suatu ilmu, data, metode berpikir, objek ilmu, fungsi ilmu, dan juga problem. Di sini di week pertama ini kami juga mendapatkan tugas untuk mencari topik penelitian yang mungkin ingin kami bahas sebagai TA atau skripsi nanti, serta mencari artikel jurnal yang minimal uh, terakreditasi Sinta 2, serta jurnal yang mendukung uh, topik kita tersebut, lalu memetakan kerangka berpikirnya menggunakan mind map. Lalu di week kedua, kami mendapat materi mengenai identifikasi masalah penelitian, khususnya di bidang IT. Di week 2 ini kami eh, pertemuan dilakukan secara online. Kita tidak ada pertemuan kelas, tapi digantikan dengan tugas, yaitu menonton YouTube dan juga meresumnya menjadi 500 kata. YouTube yang kita tonton itu judul eh, riset metodologi atau metodologi penelitian, memahami salah kaprah praktek penelitian informatika yang dibawakan oleh Pak Romi Satria Wahono. Resum ini harus memiliki minimal 500 kata. Selanjutnya, di week selanjutnya kita juga masih membahas identifikasi masalah karena ini kayak mereview ulang mengenai apa yang sudah kita pelajari di YouTube, apa saja yang kita dapat setelah kita meresum. Di sini juga dijelaskan lebih lanjut mengenai identifikasi masalah. Jadi masalah pada penelitian itu bisa didapat melalui masalah kehidupan yang ada. Bisa dari masyarakat, atau topik-topik yang bisa kita bahas untuk dijadikan
mendukung ide kita dalam penelitian yang akan kita ambil nanti gitu. Di sini ada beberapa tahapan yang digunakan untuk melakukan identifikasi masalah, yaitu mencari masalah, lalu perumusan masalah, selanjutnya untuk melengkapi penelitian kita juga membutuhkan studi pustaka, lalu perencanaan penelitian kita seperti apa, lalu pengumpulan data mengenai dataset yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini biasanya biasa menjadi penghalang. Jadinya saya juga kemarin dalam menyusun TA, saya juga kesulitan dalam mencari data yang akan saya olah nantinya. Lalu akan dilanjutkan dengan analisis data, lalu mendapatkan hasil penelitian dan juga kesimpulan. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Pada pertemuan ini kami juga mempresentasikan mengenai resume yang sudah kita kerjakan di minggu kemarin. Selanjutnya di week selanjutnya kita membahas mengenai perumusan masalah. Di sini dipaparkan bahwa kita harus menggambarkan masalah atau research gap yang memerlukan solusi penelitian. Lalu juga hal yang dapat saya simpulkan, perumusan masalah merupakan bukan research question tetapi problem statement. Lalu di sini juga dijabarkan mengenai pengertian RP, RQ, RO. RP di sini merupakan research problem atau rumusan masalah. Lalu RQ merupakan research question. RO merupakan research objektif atau tujuan penelitian. Serta membahas mengenai batasan-batasan masalah. Lalu kami diberi tugas pada minggu ini yaitu mencari contoh tugas akhir dari repositori, bisa dari kampus ataupun repositori kampus lain yang mungkin sesuai topik yang kita minati sebelumnya, yang sudah kita susun sebelumnya, lalu menentukan RP, RQ, dan juga RO-nya. Kemudian di week selanjutnya kita membahas mengenai kajian teori dan penulisan preferensi. Di sini kita hanya diberikan penugasan, kalau tidak salah saat itu kita bertabrakan atau enggak waktu tanggal merah, jadi diganti dengan penugasan. Di sini kita ditugaskan untuk memilih satu paper sesuai topik penelitian yang dipilih pada tugas sebelumnya. Paper ini harus terakreditasi minimal Sinta 3, lalu merangkum dan mereview paper tersebut. Yang isinya mengenai teori apa yang dibahas, metode apa yang digunakan, lalu kelebihan, kekurangan, kesimpulan, serta saran. Lalu kami juga harus menjelaskan mengenai keterkaitan dan state of the art atau keterbaruannya. Keterbaruan dari penelitian kita dibandingkan dengan paper yang kita ambil sebagai referensi tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada week 8. Di sini kami mendapatkan materi mengenai berbagai jenis metodologi penelitian. Dalam penelitian, setiap menentukan latar belakang, rumusan masalah, manfaat, hingga studi literatur, langkah selanjutnya adalah menentukan metodologi penelitian yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Di sini kami mendapatkan tugas, sepertinya ini kami juga online, jadi digantikan dengan tugas. Di sini tugasnya itu ada dibagi menjadi 2 sesuai dengan yang ada di Excel yang sudah diterterakan di LMS. Ada 2 soal yang berbeda. Di sini saya mendapat soal di bagian B. Di sini saya pertanyaannya meliputi perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, lalu teori sampel, analisis data, serta langkah-langkah untuk publish jurnal yang saya ketahui seperti itu. Lalu mencantumkan citasi dari referensi yang ada menggunakan Mendeley dengan style IAAA. Mungkin seperti itu hanya sampai yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja yang saya dapat di metodologi penelitian ini. Mungkin kesulitan yang saya dapat selama mengikuti ini itu penugasannya yang lumayan, menurut saya lumayan untuk dikerjakan, apalagi dengan data yang
batas waktunya yang hanya sedikit itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Tapi puji Tuhan sampai saat ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga mata kuliah ini bisa lulus dengan nilai yang baik. Mungkin seperti itu ya sahabat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.